Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempatnya masing-masing. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga senantiasa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya, dan keadaan sehat. Sebelum memaparkan materi, perkenalkan, nama saya Lia Mitrifa Dahliani dari Prodi PAI 6 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika berpakaian dalam Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi khusus pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Rahmat. Langsung saja, yuk kita simak. Islam merupakan ajaran yang universal dan banyak pula menentukan kehidupan kaum muslim agar senantiasa terjaga dengan baik. Beberapa hal yang diajarkan Islam, khususnya berkaitan dengan tata krama bagi diri pribadi seperti ketika berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu, juga dengan lain-lain. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berpakaian atau menutup aurat. Karena itu merupakan syariat yang penting bagi umat Islam. Ketentuan berpakaian merupakan syarat bagi sahnya ibadah, seperti sholat. Kalau sholat tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak akan sah. Dan secara umum ditetapkan sebagai ketentuan melihat orang lain. Sebelum membahas kepada hal yang lebih jauh, teman-teman tahu gak apa itu artinya aurat? Ya, aurat itu berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Menurut bahasa, aurat adalah batas minimal bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, laki-laki batasan auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Sedangkan kalau perempuan itu seluruh tubuhnya itu adalah aurat, terkecuali telapak tangan dan wajahnya. Untuk itu umat Islam mengajarkan cara berpakaian yang baik dan benar menurut yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, terkhusus bagi wanita memakai jilbab. Nah, teman-teman tahu gak apa itu jilbab? Ya, benar. Jilbab itu adalah kerudung besar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, leher, serta dadanya. Dan pakaian jilbab itu harus longgar, artinya tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Ada 3 fungsi pakaian, yaitu pertama sebagai penutup aurat, kedua untuk menjaga kesehatan, dan yang ketiga untuk keindahan. Agama Islam memerintahkan untuk berpakaian yang paling indah. Pakaian yang paling indah itu adalah pakaian takwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak cucu Adam,
Sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang mereka selalu ingat. Adab berpakaian untuk laki-laki muslim, yaitu pertama, wajib menutupi aurat. Yang kedua, menggunakan pakaian sederhana dan rapi. Yang ketiga, memulai dari yang sebelah kanan dulu kalau pakai pakaian dan membaca doa. Yang keempat, tidak memakai emas dan pakaian sutra. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah pernah melarang aku memakai cincin emas dan pakaian sutra serta pakaian yang dicelup dengan asfar. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian orang kafir, seperti memakai anting ataupun apalah gitulah. Itu kan termasuknya cara berpakaian ya. Yang keenam, tidak diperkenankan memakai pakaian wanita, karena sesungguhnya kalau laki-laki yang memakai pakaian laki-laki, tidak memakai pakaian wanita. Aurat wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya wanita adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan mengawasinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah secara langsung memerintahkan perempuan untuk menutup aurat, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada berpakaian wanita sesuai Al-Quran dan hadis, yaitu pertama, memakai pakaian yang menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak seperti cincin ataupun gelang. Ketiga, menampakkan perhiasan yang hanya dibolehkan bagi mahram dan suaminya lah. Yang keempat, pakaiannya longgar, tidak terlihat lekukan tubuhnya, karena itu bisa menimbulkan syahwatnya lawan jenis. Yang kelima, kerudungnya menutup dada ya teman-teman, khususnya bagi teman-teman perempuan. Kalau kerudung biasanya itu kebanyakan zaman sekarang kerudungnya dikeataskan gitu, atau dibawa di atas dada mereka. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan, yang diwajibkan itu menutup dada, sehingga tidak terlihat bentuk dadanya gitu, sehingga tidak akan menimbulkan syahwatnya laki-laki. Tujuan dari berpakaian sesuai syariat Islam atau sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, pertama yaitu menjaga martabat manusia sebagai makhluk
yang diciptakan, makhluk yang paling mulia gitu. Kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah yang berbudaya. Artinya kan kalau kita itu berbagai daerah, berbagai negara gitu, pakaiannya itu kan pasti berbeda-beda gitu. Ketiga, mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh dengan rahmat. Yang keempat, agar terhindar dari dosa tentunya. Agar terhindar dari siksa api neraka. Kelima, agar ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dampak negatifnya tentu memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pertama, merangsang nafsu birahi. Makanya mengapa di luaran sana banyak sekali kasus hamil di luar nikah. Karena mungkin faktornya bisa saja karena dari perempuannya sendiri dengan berpakaian yang tidak patut untuk dipakai. Kekurangan bahan lah, atau terlalu ketat gitu. Faktor yang kedua kan bisa dari laki-lakinya juga gitu. Laki-lakinya yang tidak mau menghormati perempuan. Itu. Kedua, merugikan kaum Adam. Karena akan menimbulkan dosa. Ya tentu yang tadi saya jelaskan gitu. Akan terjadinya zina gitu. Tiga, pastinya Allah akan menyiksa di neraka. Sesuai dengan yang harusnya begini, yang harusnya kan Allah itu perintahkan pakai pakaian yang menutup aurat, tetapi kita malah melalaikannya, atau kita malah melarang membantahnya gitu. Tentu Allah akan menyiksanya di neraka nanti. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yang saya yang paparkan tadi itu adalah adab berpakaian itu sangat penting untuk diperhatikan, khususnya bagi kaum muslim dan muslimah, karena itu dapat mencerminkan sikap, sifat, dan tingkah laku orang yang mengenakannya. Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah pakaian yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya teman-teman, jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita sama-sama belajar untuk menutup aurat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari azab yang amat pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.